Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Saya Rudi Abdullah SE MMAKI. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang perhitungan biaya produk bersama atau joint produk dan produk sampingan atau by produk. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan materinya kita. Perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan. Mari kita lihat apa itu produk bersama dan apa itu produk sampingan. Oke, perhitungan biaya produk bersama dan sampingan. Di sini perhitungan biaya produk bersama dan sampingan ini yang perlu diperhatikan, yaitu ketika perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu atau beberapa lini produk. Jadi harus diperhatikan ini. Yang kedua, biaya yang diperhatikan adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama tersebut. Yang ketiga, perhitungkan biaya yang ditujukan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya dapat digunakan dalam menentukan persediaan, penentuan laba, dan laporan keuangan. Yang selanjutnya, perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan digunakan manajemen perusahaan untuk tujuan perencanaan laba dan evaluasi kinerja. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan biaya produk bersama dan perhitungan biaya produk sampingan. Oke, kita next. Produk bersama atau yang disebut dengan joint produk ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri produk secara bersama-sama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Itu produk bersama. Coba kita lihat contoh produk bersama. Coba kita lihat. Bahan dasarnya adalah susu segar. Di sini 110 liter seharga 110 liter dengan satuan harga 800.000. Split of point atau titik pisahnya ada di tengah sini ya. Coba diperhatikan di gambar. Ini adalah split off nya. Nah, susu segar ini dibuat menjadi dua produk, yaitu krim dan skim cair. Skim cair ya. Kalau untuk krim ini 35 liter seharga 12.000. Kalau skim cair 75 liter seharga 10.000. Oke, kita lihat untuk krimnya. Biaya proses lanjutannya yaitu 250, sama. Skim cairnya juga 250. Kemudian krim ini yang dihasilkan adalah krim mentega. Krim mentega nilai pasarnya 20 liter dengan satuan harga 60.000. Sementara susu krim cair itu menghasilkan susu, nilai pasarnya adalah per 50 liter dengan satuan harga 75.000. Ini adalah harga jual setelah ini yang atas ini yang nilai pasar sama yang nilai pasar di bawah ini adalah harga jual setelah diproses. Oke, kita lanjut. Nah, biaya produk bersama. Jadi biaya produk bersama ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama, disebut juga biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama atau joint cost ini adalah biaya yang diolah secara bersama seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk bersama
dapat menghasilkan produk utama atau main produk, dan dapat menghasilkan produk sampingan atau by produk. Kalau produk utama itu adalah produk yang dihasilkan dari produksi secara bersama, namun memiliki nilai atau kualitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain. Sedangkan produk sampingan itu adalah produk yang dihasilkan dari produk secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk utama. Ini adalah contoh produk bersama dan produk sampingan. Biaya bersamanya yaitu 500.000. Menghasilkan produk sampingan yaitu berupa papan. Kalau produk utamanya kayu gelondongan, dan produk sampingannya yang selanjutnya adalah balok atau balok kayu ya. Oke, kita next, ini saya rasa tidak ada masalah. Kita lihat karakteristik produk bersama. Produk diproses secara bersama, dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lain. Setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Dalam produk bersama dikenal istilah split off. Setiap split off atau titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah secara langsung, dan dapat juga dijual setelah pisah, setelah proses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Oke, itu karakteristik produk bersama. Nah, kalau alokasi biaya ini sebenarnya dia lebih pada pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke biaya objek biaya. Ya. Biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam perhitungan diperoleh alokasi biaya. Manfaat dari alokasi biaya ini. Yang pertama, menghitung harga produk dan menentukan nilai persediaan untuk pelaporan keuangan internal dan eksternal. Yang kedua, menilai persediaan untuk tujuan asuransi. Yang ketiga, menentukan nilai persediaan jika terjadi kerusakan terhadap nilai barang yang rusak. Yang keempat, biaya bahan yang hancur. Yang kelima, menentukan biaya departemen atau divisi untuk tujuan pengukuran kinerja eksekutif. Yang keenam, pengaturan tarif karena adanya produk atau jasa yang diproduksi dikenakan peraturan harga. Yang ketujuh, mengetahui besarnya kontribusi masing-masing produk bersama terhadap total pendapatan perusahaan. Yang kedelapan, mengetahui seluruh biaya produksi yang dibebankan ke masing-masing produk bersama. Itu adalah manfaat dari alokasi biaya. Nah, menentukan metode akumulasi biaya. Ada yang disebut dengan metode harga pasar atau metode nilai harga hipotesis. Yang kedua berkaitan dengan metode unit fisik. Yang ketiga berkaitan dengan metode rata-rata sederhana. Yang keempat berkaitan dengan metode rata-rata tertimbang. Kita masuk di metode harga pasar atau nilai jual. Metode harga pasar atau nilai jual ini merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Metode harga jual terdiri dari dua. Harga jual diketahui pada saat titik pisah, dan harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Nah, ini contoh. Yang pertama, harga jual diketahui pada saat titik pisah, yaitu apabila harga jual diketahui pada saat titik pisah, maka biaya bersama dibebankan kepada produk. Dengan rumusnya yaitu pembebanan sama dengan jumlah nilai jual masing-masing produk dikali dengan biaya bersama dibagi jumlah nilai jual seluruh produk. Ini contohnya ya.
produknya ada 4 ya, A, B, C, D. Nilainya berfluktuasi, harga pasarnya juga sama. Yang diminta di sini adalah hitunglah alokasi biaya masing-masing produknya. Penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi biaya bersamanya 250. Ini adalah produk A, B, C. Harga jualnya itu diketahui berapa. Nah, ini alokasi biaya bersamanya. Jadi produk A nilainya 57 juta sekian. Produk B nilainya 150 juta sekian. Produk C nilainya 17.500.000 sekian. Produk D nilainya 25 juta sekian. Jadi totalnya 250 juta. Ini untuk alokasi biaya bersama. Nah, harga jual tidak diketahui pada saat pada saat titik pisah. Rumusnya adalah pembebanan, yaitu sama dengan jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dikali dengan biaya bersama dibagi dengan jumlah nilai hipotesis seluruh produk setelah titik pisah. Ini perhitungannya coba kita lihat. Ini adalah contohnya, ada produk XYZ. Diminta di sini adalah hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Hitunglah biaya masing-masing produk. Biaya bersamanya yaitu 40 juta. Kalau biaya produknya produk X, produk Y, dan produk Z. Mari kita lihat. Ini. Kalau kita lihat join cost-nya masing-masing produknya ini ya. Ini. Jadi produk X, Y, Z itu totalnya menjadi 40 juta. Kalau biaya masing-masing produk yang ini biaya masing-masing produknya. Ini pada keadaan harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Ini kita tidak ketahui. Ini mode perhitungannya. Saya kira sangat jelas di sini ya. Oke, kita next. Selanjutnya metode unit fisik. Perhitungannya yaitu jumlah unit masing-masing produk dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk dikali dengan biaya bersama. Nah, ini contohnya juga ada 3 produk A, B, dan C. Yang diminta hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Yang kedua, hitunglah biaya produk masing-masing produk. Nah, ini adalah biaya bersamanya ya, setelah diturunkannya dalam bentuk diagramnya, tabel. Ini adalah pembagiannya tadi. Nah, ini kita hitung join cost untuk masing-masing produk. Totalnya 150 juta ya. Kalau untuk biaya masing-masing produk seperti ini. Kalau untuk produk A itu nilainya 55 juta sekian. Produk B 85 juta sekian. Produk C 98 juta sekian. Oke, saya next. Metode rata-rata per unit. Nah, ini pembebanannya. Di sini biaya per unit dikali dengan jumlah unit masing-masing produk. Biaya produk per unit itu sama dengan jumlah bersama dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk. Nah, ini ada juga 3 produk ABC, kemudian biaya bersamanya 120 juta. Nah, alokasi join produk totalnya, produk bersama ini totalnya 120 juta. Kalau biaya untuk masing-masing produk, untuk produk A 42 juta, produk B 86, produk C 27 juta. Oke, kita lanjut. Metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang. Pembebanannya jumlah penimbangan rata-rata setiap produk dibagi jumlah penimbangan rata-rata seluruh produk dikali biaya bersama. Produknya juga ada 3 ya, ABC. Yang diminta hitunglah alokasi bersama pada masing-masing produk. Yang kedua, hitunglah biaya produksi masing-masing produk. Nah,
Nah, ini biaya bersamanya di bawah. Terus biaya alokasi masing-masing. Nah, ini kalau untuk alokasi biaya bersama tadi ya, yang ini ya 16 juta. Kalau untuk biaya masing-masing produk ini, produk A itu biaya produksinya 5 juta sekian, produk B produksinya 10 juta sekian, produk C biaya produksinya 6 juta sekian. Oke, saya kira ini tidak ada yang terlalu urgent karena ada perhitungannya, dan harapan saya bisa diikuti karena ini tidak terlalu repot ya, tinggal mengikuti saja. Cukup yang dilakukan adalah lakukan pelatihan dengan menghitung. Oke, kita lanjut ke produk sampingan. Kalau tadi produk utama, ini adalah produk sampingan. Produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan produk lain atau produk utama. Pengelompokan produk sampingan: yang pertama, produk sampingan siap dijual setelah dipisah dari produk utama. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut. Yang ketiga, produk sampingan yang siap dijual setelah titik pisah dari produk utama tetapi dapat diproses lebih lanjut agar dijual dengan harga yang lebih tinggi. Metode perhitungan dan akumulasi harga pokok produk sampingan, yaitu metode tanpa harga pokok dan kedua metode dengan harga pokok. Metode tanpa harga pokok ini adalah metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengelolaan produk sebelum dipisah. Produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah atau split off point atau pengakuan atas pendapatan kotor. Yang kedua, yang B, produk sampingan memerlukan proses selanjutnya setelah dipisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. Nah, ini adalah pengakuan atas pendapatan kotor. Contoh bisa kita lihat dari berbagai unit produksi, penjualan, persediaan awal, harga pokok per unit, biaya produksi per unit, hasil penjualan produk sampingan, beban pemasaran dan administrasi produk umum. Diminta susunlah laporan laba rugi dalam menggunakan masing-masing asumsi. Kita mulai dari sini. Pendapatan produk sampingan diperlukan sebagai penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Ini cara menghitungnya. Nilai laba sebelum pajaknya 2.497.000 sekian. Pendapatan produksi ya. Pendapatan produk sampingan diperlakukan sebagai penambahan penjualan atau pendapatan produk utama. Laba operasionalnya yaitu 2.497.000 sama. Yang selanjutnya, pendapatan sampingan diperlakukan sebagai pengeluaran harga pokok penjualan. Nilainya juga sama. Pendapatan produksi produk sampingan diberlakukan sebagai pengaruh biaya produksi. Kalau ini nilainya beda. Nilainya 2.142. Ini adalah laporan laba rugi dengan menggunakan masing-masing asumsi. Dari keempat asumsi ini hanya satu yang nilainya berbeda, itu hanya diperlakukan produk sampingan ini diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi. Kalau yang lainnya tiga-tiganya sama semua. Oke, kita next. Pengakuan atas pendapatan bersih. Yang diminta juga adalah susun laporan laba rugi dengan menggunakan masing-masing asumsi.
Jadi kalau kita lihat dari semua asumsi ini, yang beda itu hanya pendapatan produksi sampingan diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi, sama seperti yang tadi ya. Itu yang beda nilainya, kalau dia 16, kalau yang lainnya 18. Oke, kita next. Oke, metode dengan harga pokok. Suatu metode di mana produk sampingan memperoleh alokasi biaya bersama sebelum dipisah dari produk utama. Metode dengan harga pokok terdiri dari harga pokok pengganti dan harga pokok pembatalan atau pembatalan biaya atau reserve. Produk sampingan sebagai harga pokok pengganti. Metode ini digunakan bagi perusahaan yang menggunakan produk sampingan untuk kebutuhan sendiri dalam proses produksi sebagai biaya bahan maupun bahan pembantu. Metode ini tidak menjual produk sampingan ke pasar, tetapi dikonsumsi sendiri dengan patokan harga yang didasarkan pada harga pasar. Nah, contohnya ini ya, diminta itu adalah hitunglah harga pokok produk utama. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi biaya yang menghasilkan gelas sebesar 16 juta, sedangkan harga pokok pengganti produk sampingan sebesar 400.000, maka biaya yang dialokasikan sebesar 15.600.000. Ini. Kalau untuk biaya sampingan sebagai harga pokok reserve tadi, ini bisa kita lihat pemisah biaya pemisah biaya ini menggunakan metode reservernya itu nilainya biaya produk utamanya 582.300 rupiah. Kalau biaya produksi per unit masing-masing produk A dan produk sampingan AX itu ada nilainya ya. Kalau laporan laba ruginya coba dilihat, saya geser sedikit ya. Laba operasinya dia untuk produk utama 532.700 rupiah. Kalau untuk produk sampingan 7.200 ya. Itu perhitungannya. Oke, kita masih lanjut. Ini alokasi biaya bersama. Ini perhitungannya ya. Bisa kita lihat bahwa biaya produk sampingan, biaya bersama join produk dengan menggunakan metode reserver tadi, biaya produk sampingannya 120 juta. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini ada dua produk X dan produknya Y. Yang kalau ini produk AB sesuai dengan contoh di sini ya. Kita lihat ini perhitungannya. Ini untuk menghitung biaya produk dan harga per unit dalam produk sampingan dalam ribuan ya. Ini nilainya X dengan Y. Nilai persediaan akhir masing-masing produk. Ini nilai persediaan akhirnya. Laporan laba rugi, ini laporan laba ruginya. Jadi laba bersihnya 21 juta sekian. Nah, ini ada catatan pendapatan bersih produk sampingannya itu 22 juta sekian. Nah, ini sesudah selesai semua ini maka dibuatlah kartu persediaan. Ini adalah kartu persediaan pada saat produk sudah selesai dan bertanggal transaksi. Oke, saya kira itu yang menjadi inti poin dari materi kita pada pagi hari ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan perhitungan yang ada pada poin ataupun teori-teori yang tersedia pada bab ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.